Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian UKK berbasis online dengan tema sistem transmisi. Di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang tipe suspensi, nama komponen, cara kerja, dan cara perawatannya. Di sini saya ingin membahas dua tipe suspensi, yaitu suspensi rigid dan suspensi independen. Suspensi rigid salah satu jenis sistem suspensi yang banyak diaplikasikan pada mobil-mobil berbobot besar adalah sistem suspensi rigid. Lalu apa itu penjelasan dari sistem suspensi rigid? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa hanya diaplikasikan pada truk dan tidak pada mobil kecil? Pengertian dari suspensi rigid. Suspensi rigid atau disebut juga sebagai suspensi equilibrium adalah salah satu jenis sistem peredam goncangan pada kendaraan dengan tipikal dua roda terhubung dalam satu letter rod. Ini akan membuat kedua roda tidak saling bebas atau independen. Maksud dari tidak bebas di sini, saat roda kiri menerima beban guncangan, maka roda kanan akan terpengaruh atau bergerak meskipun tidak ada beban guncangan. Kelebihan pada suspensi rigid ada dua, yaitu yang pertama, simple. Sistem suspensi ini bisa bekerja hanya dengan komponen satu buah solid equilibrium dan dua unit pegas saja. Yang kedua, kuat dibandingkan dengan tipe independen. Sistem suspensi ini solid sehingga lebih kuat apabila dikenakan beban yang lebih besar. Adapun kekurangan pada suspensi rigid ada dua, yaitu yang pertama, kurang nyaman. Dibandingkan dengan tipe independen, tipe rigid kurang nyaman karena kedua roda tidak saling bebas. Yang kedua, berat. Inilah masalahnya mengapa tidak digunakan pada mobil kecil. Suspensi rigid menggunakan sebuah solid equilibrium yang memiliki beban cukup berat. Adapun cara kerja sistem suspensi rigid. Sistem suspensi ini bekerja menggunakan serangkaian pegas untuk menyerap gerakan naik atau turun roda karena mengenai hambatan di permukaan jalan. Misal, saat roda melewati tanggul, secara otomatis roda akan terangkat. Karena roda terangkat, maka beban di sisi roda yang melewati tanggul akan bertambah. Dalam hal ini, pegas yang terhubung dari rig equilibrium akan menyerap penambahan beban yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Alurnya kerja suspensi rigid. Roda terangkat karena tanggul, kemudian diteruskan ke wheel bearing. Setelah dari wheel bearing diteruskan ke BM equilibrium, diteruskan ke pegas, baru diteruskan ke chassis. Dari alur tersebut, gerak naik roda akan terpotong pada bagian pegas karena pegas ini memiliki komponen yang elastis. Komponen suspensi rigid equilibrium antara lain adalah advertisement. Seperti gambar ini, sistem suspensi rigid hanya memiliki sedikit komponen karena memang konstruksinya sangat simpel. Komponen utamanya antara lain BM equilibrium. BM equilibrium merupakan batang solid yang menghubungkan roda kiri dan roda kanan. Yang kedua, serangkaian pegas. Pegas yang digunakan pada sistem suspensi rigid equilibrium ini umumnya pegas daun yang berfungsi untuk menyerap guncangan. Yang ketiga, blot merupakan baut berbentuk U
yang digunakan untuk mengikat antara pegas dan BM Eckli. Yang keempat, wheel bearing. Fungsi dari wheel bearing adalah sebagai tumpuan bodi terhadap roda kendaraan. Yang kelima, shock absorber. Fungsi dari shock absorber adalah untuk menyerap guncangan yang terjadi secara tiba-tiba agar mobil tidak rolling. Jenis-jenis suspensi rig it. Adapun jenis-jenis dari suspensi rig it ada dua, yakni front diet Eckli suspension dan rear lift Eckli suspension. Front diet Eckli suspension. Sesuai namanya, sistem suspensi ini memiliki karakteristik BM Eckli atau Eckli shaft yang mati atau tidak berputar. Artinya BM Eckli ini hanya berperan sebagai penghubung antara roda kiri dan roda kanan. Sistem ini banyak digunakan pada suspensi depan bus atau truk. Dengan ciri utama terdapat besi melintang antara roda kiri dan roda kanan. Batang melintang inilah yang disebut dengan BM Eckli atau orang menyebutnya Eckli block. Jenis yang kedua, rear lift Eckli suspension. Suspensi ini memiliki karakteristik di mana BM Eckli memiliki dua fungsi. Selain sebagai penghubung antara roda kiri dan roda kanan, BM Eckli ini juga berfungsi mendistribusikan tenaga dari poros propeller. Oleh sebab itu, pada kendaraan bus atau truk yang umumnya bergerak roda belakang menggunakan jenis suspensi ini sebagai suspensi bagian belakangnya. Anda bisa melihat suspensi ini dengan ciri khas komponen gardan yang cukup besar dibandingkan tengah batang yang melintang di antara roda kanan dan roda kiri belakang. Kesimpulannya, suspensi rig it memang sangat digunakan pada mobil MPV, tapi itu dulu karena sistem suspensi independen belum ditemukan. Saat ini di mana suspensi independen sudah dikembangkan, ternyata suspensi rig it masih dipakai karena kekuatan dan kesimpelannya sangat diperlukan untuk beberapa tipe kendaraan seperti truk dan bus. Tipe suspensi independen. Sistem suspensi adalah sebuah rangkaian komponen yang berfungsi menyerap getaran yang ditimbulkan saat mobil berjalan di atas permukaan jalan. Tujuan sistem suspensi adalah untuk mencegah agar bodi mobil tidak bergetar saat melintasi permukaan jalan, sehingga menambahkan aspek kenyamanan saat berkendara. Secara singkat, seperti di atas pengertian dari sistem suspensi baik pada motor maupun mobil. Untuk sistem suspensi mobil ada beberapa jenis sistem suspensi serta ada juga beberapa jenis pegas yang digunakan. Adapun prinsip kerja sistem suspensi. Prinsip kerja suspensi yakni dengan memberi sekat antara bodi dengan roda, di mana sekat tersebut memiliki daya elastis sehingga gerakan mendadak pada roda ini tidak akan mempengaruhi bodi kendaraan. Dan sistem suspensi berperan sebagai sekat tersebut. Komponen utama sistem suspensi adalah pegas. Pegas merupakan komponen yang terbuat dari baja elastis yang kuat. Daya elastis pada pegas ini dimanfaatkan untuk menyerap semua getaran pada permukaan jalan. Meski demikian, pegas tidak bisa bekerja sendiri dalam sistem suspensi. Tetap ada beberapa komponen tambahan yang mendukung kinerja pegas. Antara lain, yang pertama, lengan suspensi. Lengan suspensi ini berfungsi untuk menghubungkan roda dengan chassis mobil. Lengan suspensi dibuat dengan engsel sehingga bisa bergerak secara vertikal. Gerakan ini akan memungkinkan roda bergerak ke atas atau ke bawah sesuai beban yang diterima. Yang kedua, shock absorber.
Sesuai namanya, shock absorber berperan sebagai penyerap kejut pada sistem suspensi. Memang, bekas menjadi komponen utama sistem suspensi, namun kelemahan bekas yakni memiliki daya balik yang sama ketika ditekan, sehingga meski getaran tidak ada, bodi mobil akan mengalami oksilasi atau bergoyang. Untuk mengatasinya, diletakkanlah komponen shock absorber yang dapat mencegah pergerakan bekas secara tiba-tiba. Shock absorber ini akan memberi efek suspensi yang lebih keras, namun sangat stabil karena mampu menyerap kejutan. Yang ketiga, stabilizer. Sesuai namanya, stabilizer berfungsi menstabilkan bodi kendaraan ketika terjadi efek suspensi. Secara simpel, ketika mobil belok, maka mobil akan condong ke arah luar karena terkena gaya sentrifugal, dan akibatnya mobil dapat terguling. Namun dengan adanya stabilizer, hal ini dapat diatasi. Perawatan suspensi mobil. Suspensi merupakan salah satu komponen pada kendaraan yang terbilang cukup penting. Fungsinya sendiri adalah untuk memberikan kenyamanan pengendara dan penumpang di dalam mobil. Jika kinerja tidak maksimal, maka di dalam mobil akan terasa bosan dan kurang nyaman. Oleh sebab itu, merawat suspensi mobil sangat diperlukan. Untuk kinerjanya sendiri adalah meredam getaran yang dihasilkan kendaraan. Jadi saat seorang berada di dalam mobil akan merasakan getaran yang lebih empuk dan tidak keras. Berbeda jika suspensi tidak ada, maka tubuh akan langsung merasakan getaran yang terjadi dan bikin tubuh kurang nyaman dan bisa menyebabkan sakit dan pegal-pegal. Berikut ini merupakan beberapa tips merawat suspensi mobil. Yang pertama, membawa beban sesuai rekomendasi. Pada saat bepergian menggunakan mobil, sebaiknya perhatikan barang bawaannya. Jangan sampai membawa barang berlebih, karena dari pihak pabrik pun telah melakukan pengetesan dengan mengukur seberapa berat barang yang mampu ditahan oleh kendaraan. Pastikan barang bawaan tidak melebihi standar maksimal berat kendaraan. Apabila dipaksa membawa beban yang berlebih, dapat berakibat suspensi yang mudah mengalami masalah kebocoran. Selain itu, jika dilakukan terus-menerus, maka keseimbangan menjadi berkurang dan beresiko oleng atau mobil terbalik. Tips yang kedua, memperhatikan tekanan angin ban. Tekanan angin yang ideal dapat membuat suspensi tidak menerima getaran yang besar. Untuk menjaga suspensi lebih tahan lama, tekanan angin pada ban mobil juga harus sesuai rekomendasi pabrik. Ban mobil juga memiliki fungsi untuk meredam getaran sebelum dilanjutkan ke bagian suspensi. Jadi ketika ban dalam kondisi yang baik dengan tekanan sesuai standar, maka kerja suspensi menjadi lebih ringan. Dengan begitu, suspensi menjadi lebih awet serta memiliki umur panjang dan terhindar dari resiko kerusakan. Tips yang ketiga yaitu kurangi kecepatan saat jalan rusak. Saat ditemui jalan berlubang, segera kurangi kecepatan. Langkah sederhana dalam merawat suspensi mobil selanjutnya adalah dengan mengurangi kecepatan. Hal ini dilakukan ketika di jalan ditemui gundukan atau jalan yang kurang bagus. Pada saat jalan rusak atau terdapat gundukan, maka getaran yang terjadi secara tiba-tiba seperti seakan sedang menabrak. Apabila dalam kecepatan tinggi, beresiko membuat suspensi gampang rusak. Tidak hanya itu, ban juga bisa beresiko meledak. Oleh sebab itu, kurangi kecepatan dengan segera saat melihat gundukan atau jalan rusak di depan kendaraan. Tips yang kelima, parkir di tempat yang rata. Tempat parkir yang rata atau miring
tidak rata atau miring dapat membebani salah satu suspensi pada saat mobil dibalurkan di tempat yang kurang rata. Maka bodi mobil serasa berat sebelah dan terlihat miring. Jika dilakukan, maka salah satu suspensi menahan beban terlalu besar dibanding yang lain. Jika dilakukan terus-menerus, akan membuat kerusakan pada bagian suspensi. Jadi pilih-pilihlah saat ingin memarkirkan kendaraan kesayangan Anda. Tips yang terakhir atau yang kelima, memperbaiki kerusakan kecil. Saat kerusakan kecil dibiarkan, dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam merawat suspensi mobil, juga harus memperhatikan kondisi di sekitar komponen sekecil apapun. Apabila ada rusak, segera dilakukan perbaikan supaya tidak menjalar ke bagian suspensi. Mengingat masalah kecil jika dibiarkan dapat melebar dan berisiko menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Jika dilihat dari kelima poin di atas, sebenarnya dalam merawat suspensi mobil cukup mudah. Kebanyakan hanya tertuju pada perilaku berkendara saja dan pencegahan serta perawatan. Hal ini juga berhubungan dengan melakukan servis rutin, karena pada saat servis bagian suspensi mobil juga bisa sekalian dicek sehingga kondisi tetap baik dan mampu memberikan kenyamanan pada pengendara dan penumpangnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang jelas dan menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.